Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, pemirsa Tribun Jambi, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini bersama saya Dedi Rahmawan. Kali ini saya sedang bersama Wakil Bupati Batanghari terpilih, Pak Bahtiar. Ya, selamat sore. Selamat siang, Pak Bahtiar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau bersama Bang Fadil telah ditetapkan oleh KPU Batanghari sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pelantikannya kurang lebih 2 minggu lagi, Bang, ya? Insya Allah. Ya. Gimana, Bang? Sudah siap-siap setelan pakaian, Bang? Insya Allah. Sudah siap. Sudah baju, Ya, Bang? sudah. Ya. Ya. Sudah tinggal pakai lah, Bang. Insya Allah. Oke, Pak Bahtiar. Ya. Tapi lebih enak saya panggil Bang Bahtiar aja. Boleh. Lebih rileks. Ya, boleh. Bang, posisi Abang terakhir adalah Sekda Batanghari. Ya. Batanghari. Pada posisi itu, karir tinggi seorang PNS. Ya. Terbayang nggak, Bang, untuk kemudian menjadi Wakil Bupati? Ya? Tidak Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Lalu kapan akhirnya hal-hal yang tidak terpikir itu kok bisa Abang terlibat di dalamnya itu seperti apa tadi, Bang? Oh, gitu. Flashback dulu ke belakang. Oke. Terima kasih. Sebelumnya gini, saya tidak punya cita-cita yang demikian. Tentunya seiring dengan perjalanan hidup, di dalam perjalanan hidup ini kita harus menjalani sesuai yang kehendak yang Maha Kuasa, saya pikir seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menjalankan terhadap kebijakan pemerintah. Kita tahu bahwa situasi Kabupaten Batanghari yang harus kita perbaiki, yang mampu kita perbaiki secara bersama menurut hemat kita pada saat itu. Nah, dari perjalanan itu makanya kita masuk dari konstitusi politik ini. Di dalam perjalanan tentunya dengan adik kita Muhammad Fadil Arif ada satu chemistry paling tidak. Inilah yang membuat kita ingin maju bersama gitu. Ya. Berarti di Pinang, Bang, ya? Nah, insya Allah lah. Sama-sama lah. Bang, itu mengenai kita flashback mengenai proses sampai Abang menjadi Wakil Bupati. Lalu sekarang ini sudah di depan mata lah untuk prosesi pelantikan. Apa kira-kira nanti yang Abang akan lakukan sebagai Wakil Bupati dalam hal mendampingi Pak Bupati ini? Ya, kalau kita wakil tentunya semua kegiatan kita harus kita laksanakan secara bersama. Tentunya ada langkah-langkah yang perlu kita perbaiki dan kemudian harus yang kita koordinasikan di dalam hal kebijakan-kebijakan itu. Tentunya paling tidak mendesain perencanaan, kemudian pelaksanaan nanti sampai nanti yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat maupun sosial masyarakat gitu. Nah, kemudian tentunya inilah yang harus kita dampingi, bagaimana kebijakan ini dapat kita implementasikan yang berdampak kepada masyarakat. Oke. Yang itulah yang harus kita satu kesatuan dengan bupati kita. Kemudian tentunya kita mengajak seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama membangun Kabupaten Batanghari. Itu yang kita rencanakan ke depan. Sudah ada pembicaraan mungkin, Bang, bagaimana pembagian tugas nanti ke depan. Misalkan Abang sebagai Wakil Bupati mengurus sektor pendidikan atau wisata atau ekonomi kerakyatan. Sudah ada pembicaraan mendetil mengenai itu? Tidak. Jadi kita kan satu kesatuan, saling membackup, saling mendukung, saling mengisi. Di mana ruang yang kosong harus kita isi secara bersama. Tidak ada pembagian secara detail. Nanti kan kita jangan sampai nanti beda pendapat di dalam hal pembangunan. Saya rasa tidak ada pembagian, tidak ada. Tinggal kita jalan secara bersama, kolaborasi. Semuanya kolaborasi. Kita ke dalam hal pengambil kebijakan, melaksanakan kebijakan sampai mengimplementasinya di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Abang kan memulai karir sebagai seorang PNS ya dari bawah lah ya, dari bawah. Oke. Sampai akhirnya pada posisi Sekda. Dari awal PNS memang sudah di Batanghari, ya? Saya jadi PNS ini sebenarnya honor juga di Batanghari, kemudian diangkat di provinsi. Kanwil Pertanian, kemudian pindah ke Moro Jambi. Ya. Kemudian pindah ke Batanghari sejak tahun 82. 82, Bang. 82 saya di Kanwil Pertanian,
pindah kemudian di Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan, kemudian sampai lagi kita pindah ke Batanghari. Pindah Batanghari, tentunya kita ada amanah yang kita jalankan, baik itu dari sektor keuangan, pendapatan daerah, sampai pengelolaan aset, sampai dengan perkebunan. Nah, yang semuanya itu saya pikir sudah berdampak terhadap masyarakat. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Dan terakhir, sampai jadi sekda. Alhamdulillah diberikan amanah. Kalau lihat rekam jejak tadi kan pertanian Ya. perkebunan. Ya. Dan itu kan sebenarnya dua sektor yang menjadi tulang punggung juga bagi Kabupaten Batanghari. Ya. Gimana nanti Bang, dengan bekal ini Abang untuk sektor itu di Batanghari? Ya, sektor ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita. Ya, dengan potensi sumber daya alam, sumber daya lahan, kemudian sumber daya manusianya ini yang harus kita perbaiki. Tapi penerapan teknologinya belum. Nah, ini juga menjadi program kita bersama. Ada adik kita Muhammad Fadil bahwa mengharapkan petani kita memang betul-betul petani yang cerdas ke depan. Nah, yang kedua tentunya di dalam hal pelaksanaan pertanian ini ada dua yang menjadi titik tolak. Yang pertama sekali produktivitas lahan. Lahan kita masih banyak yang masih belum produktif. Yang kedua tanaman yang kita tanam juga belum produktif. Baik dari hulu sampai hilir, sampai ke sektor pemasaran. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Ini cukup besar dampaknya terhadap petani ataupun masyarakat kita di Kabupaten Batanghari. Dari hulu hilirnya memang punya masalah sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi kira-kira apa? Misalkan apa kalau dulu kita pernah mengenal permajaan karet, sawit, apakah nanti itu mungkin termasuk yang akan dilakukan atau seperti apa mungkin? Iya. Karena ini kan tanaman monokultur. Ya, monokultur, tanaman karet maupun tanaman kelapa sawit. Tapi produktivitasnya masih rendah. Diakibatkan benih yang kurang bagus, teknologi pemeliharaan yang kurang bagus, manajemen yang kurang bagus. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi salah satu program kami ke depan itu memperbaiki terhadap produktivitas itu. Kemudian yang produktivitas daripada lahan itu. Nah, yang ketiga di situ ada kita berpikir bahwa penyebaran penduduk ini mengakibatkan tadi tidak produktifnya. Maka kita ada membangun kebun di tengah rumah di tengah kebun masyarakat. Oh, ini program kita nanti. Ya, termasuk itu. Jadi macam UMO gitu Bang ya? Ya. Rumah pondok gitu. Rumah yang kita untuk keluarga kita yang miskin. Nah, itu yang kita bangun di tengah-tengah kebun masyarakat. Sehingga mereka lebih intensif dengan kebunnya. Iya. Salah satu mengakibatkan rendahnya produktivitas daripada pemeliharaan. Karena kebunnya jauh dari rumah. Nah, kita harapkan nanti kalau orang sudah tinggal di kebun, insya Allah semua itu akan produktif. Nah, disitulah kita tambahkan dengan produktivitas lain atau diversifikasi usaha. Apakah kita kombinasikan dengan ternak atau kita kombinasikan dengan lahan-lahan yang lain, dengan usaha-usaha lain, sehingga paling tidak prospek ke depan ini penyebaran penduduk semakin lama semakin baik. Tinggal pemerintah membangun infrastruktur penunjang, baik itu jalan, listrik maupun air. Itu yang kita kembangkan ke depan. Oh, berarti kalau misalkan kita pernah mengenal bedah rumah, ini sekarang kita membangunkan. Iya, rumah di dalam lahan pertanian itu. Ya. Oke. Dengan begitu diharapkan mereka lebih intens. Ya. Dengan Oke. Baik. Bang, Abang sebagai sekda tentu tahu permasalahan yang terjadi di Batanghari. Oke. Kira-kira seperti apa nanti Abang akan supaya masalah itu tidak terulang? Ya, misalkan kan dengar belakangan kabar kayak semacam defisit anggaran misalnya. Jadi artinya mungkin kan ada pengelolaan di sana. Oke. Seperti apa lah mungkin Abang nanti? Oke. Itu yang pertama sekali, paling tidak kita menggerakkan semua sektor. Ya. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang pertama kali sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga adalah sumber daya anggaran. Nah, seberapa jauh yang harus kita perbaiki secara bersama. Tadi terkait dengan defisit, saya pikir ini kan di dalam hal memprediksikan. Prediksi terhadap ekonomi kita secara nasional maupun kekuatan daripada masyarakat kita, daya beli masyarakat itu. Nah, ini harus kita prediksikan atau kita prognosakan di dalam penyusunan anggaran. Di dalam hal pendapatan,
Nah, kita mau tidak mau kita mengajak dari semua unsur atau semua pihak, baik itu masyarakat secara umum maupun pihak investasi maupun sumber daya kita anggaran. Nah, yang selama ini kita prediksikan anggaran itu tidak maksimal dana transfer, nah ini harus kita perbaiki. Dan kita koreksi lebih efektif dan kita harus lebih detail dan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kejadian-kejadian yang sudah, ini harus kita perbaiki ke depan. Itu anunya. Berarti kalau abang bilang tadi salah satu misalkan pendapatan, apa kira-kira bisa menjadi PAD atau sumber pendapatan baru di Batanghari, Bang? Ya, PAD ini kan paling tidak perputaran ekonomi dulu, mengundang pihak-pihak investasi datang ke Batanghari. Nah, dari sanalah kita kelola, baik itu yang mempunyai aset pemerintah maupun aset-aset yang di tengah masyarakat. Ketika itu sudah bagus, berarti daya beli masyarakat sudah tinggi, berarti pendapatan masyarakat juga bagus. Ini juga mendapatkan PAD bagi kita. Yang kedua memang tadi ada sumber-sumber dari aset-aset yang dikelola pemerintah. Ini juga harus kita kelola dengan baik. Ini juga menjadi sumber pendapatan. Itu dari sektor PAD. Kemudian bagaimana kita mengelola dana transfer yang baik itu dana bagi hasil maupun dana DAP maupun dana DAO. Nah, yang ini kan tergantung dengan kegiatan kita, sinkronisasi dan koordinasi kita bersama. Nah, semua masyarakat. Nah, makanya kita memang di dalam mencari sumber dana ini memang harus semua bergerak. Tidak hanya tertumpu kepada pemerintah, juga masyarakat. Masyarakat itu termasuk juga dunia investasi. Ketika itu bagus, berarti kan ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat, baik itu dalam pajak maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Oke, Bang, kalau kita lihat Batanghari ini ada 100 berapa desa, Bang? 110. 110 desa. Ya. Kalau sekarang kan sedang boomingnya ini, boomingnya desa wisata, Oke. pengelola desa. Oke. Ada konsep enggak, Bang, mengenai desa wisata di Batanghari? Jadi yang daerah-daerah pariwisata ini kan sebenarnya desa-desa itu tergantung dengan potensi desa. Ya. Kita sudah mendesain kawasan-kawasan menjadi rencana induk pembangunan pariwisata rakyat gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki secara bersama. Grand design untuk masing-masing desa menjadi satu kawasan atau dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, kemudian menjadi daya tarik dari wisata, itu yang harus kita bangun. Tugas pemerintah itu adalah membangun akses, dan memperkuat atraksinya, sehingga betul-betul daerah pariwisata itu menjadi suatu kekuatan menambah epicentrum dari ekonomi kita. Misal mungkin desa apa nanti mungkin seperti kita tahu kan Tembesi, Bang, ya. Tembesi itu kan ada peninggalan Jepang. Ya. Peninggalan Jepang ya. Ya. Belanda, Maaf ya, Belanda. Di Pajubang ya, Gembino yang. Iya, Jepang. Mungkin ada contoh-contoh seperti itu, mungkin bagaimana nanti rencana kita ke depannya. Jadi begini, di dalam membentuk kawasan yang penting itu pusat dulu, yang menjadi daya tarik dulu. Nah, ketika itu sudah termapping semua, seperti kita mengembangkan Kota Tua Modo Tembesi, peninggalan Belanda yang tahun 1901 sampai 42 sampai 49. Itu pada saat itu antara penyerahan dari kedaulatan Belanda ke Indonesia, begitu. Nah, ini kan pusatnya. Tapi akan timbul nanti, setelah itu nanti pulau akan timbul, kemudian rambutan masam juga akan timbul. Iya, sampai Tanjung Maruo, sampai Sukaramai, itu akan hidup. Paling tidak itu yang, nah yang ini juga bagian daripada kegiatan kita di dalam visi misi kita. Mensinergikan dana desa dengan dana kabupaten. Nah, ini yang harus kita dorong secara bersama-sama ke pemerintah pusat. Nah, itu nanti setelah itu yang harus kita perbaiki. Infrastrukturnya belum bagus, kemudian gedungnya masih harus kita revitalisasi. Nah, yang ini yang harus kita restorasi kembali. Ini kalau kita mau menjadikan itu menjadi wisata sejarah ataupun menjadi wisata budaya kita. Nah, hidupnya di situ. Jadi pasar Modo Tembesi itu menjadi epicentrum ekonomi kita. Perputaran uang, orang datang. Konsepnya seperti itu. Orang datang ke Tembesi, tentu ingin berjalan ke rambutan masam, ke pulau, ataupun ke Tanjung Maruo maupun Sukaramai. Begitu juga dengan kawasan Tahura. Tahura ini banyak desa yang harus berkembang di situ. Kawasan luas.
12.530. Itu luas, tapi yang lahannya kan sudah semakin lama semakin kecil. ya. Karena kita tidak bisa lagi mengelola itu secara umum. Kita memerlukan konservasi kembali, kemudian memapping dan rencana pengelolaan Tahura 25 tahun ke depan. Kita membuat blok pemanfaatan, blok khusus dan lain sebagainya. Dari situ baru kita mapping kan menjadi rencana tapak. Bagaimana ini pengembangan pariwisata ke depan. Sehingga orang nanti akan merasa memiliki daerah daripada Tahura itu. Orang tidak lagi mengokupasi lahan, tapi memelihara lahan masyarakat. Itu konsepnya seperti itu. Nah ini harus bersama juga dengan desa. Begitu juga dengan pihak investor. Ini harus kita bersama-sama. Nah ini yang jadi program kita bersama. Mungkin kita minta dorongan provinsi dan pusat. Iya, sinergi. Ya, kita merencanakan untuk pembangunan kebun binatang ataupun perlindungan satwa di situ. Kita buat bloknya. Kemudian nanti pemeliharaan ternak, ada kawasan yang bisa ternak kerbau, kita rencanakan itu. Begitu juga terhadap pariwisata, camping ground dan segala macam. Proses edukasi di situlah kita letakkan. Nah ini yang memerlukan koordinasi di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Berarti itu termasuk koordinasi dengan pusat dan provinsi itu termasuklah dalam hal soal misalkan ya peti di sana lah, makanya peti atau illegal tapping di sana lah mungkin. PR, kalau menurut saya itu PR terbesar dalam menangani Tahura. Oh gitu. Kalau dia peti, alhamdulillah sampai sekarang belum ada di sana. Ya, ada paling tidak adalah masalah pengeboran minyak, ya illegal drilling. Ini memang harus kita perbaiki. Nah ini rasa memiliki dan rasa pemeliharaan dari Tahura itu yang harus kita kembangkan ke depan. Sehingga memang masyarakat itu kalau dia sudah hidup di dalam kawasan itu, insya Allah dia akan memelihara daripada ekosistem yang ada di situ. Baik itu menyangkut flora maupun faunanya, baik menyangkut tanaman maupun binatang yang ada di situ. Nah ini sehingga orang lebih tertarik datang ke Batanghari. Nah ketika dia datang ke Batanghari, datang mengunjungi Tahura, tentunya orang akan kepingin menginap. Nah ini juga menjadi pendapatan bagi daerah, potensi bagi daerah. Ini yang harus kita dorong secara bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah provinsi dan pusat. Oke. Dari tadi kita ngomong agak serius, Bang. Sekarang kita ngobrol ringan-ringan yang santai aja nih, Bang. Oke. Bang, sekarang kira-kira nanti setelah menjadi wakil bupati definitif dilantik, apa yang akan berubah dari sosok seorang Bang Bahtiar yang selama ini? Saya kira, Bang. Ya, saya pikir kayak yang berubah tidak ada. Tidak ada, Bang, ya? Ya, tidak ada yang berubah. Seperti biasalah, mungkin harus kita perbaiki yang lebih banyak dekat lagi dengan masyarakat, lebih dekat lagi dengan desa maupun kelurahan kita. Ya, nanti mungkin berubah jam kerja aja mungkin, Bang. Oh ya. Akan lebih banyak ke masyarakat tadi ini ya. Selagi untuk intensif pekerjaan itu berkelanjutan, memerlukan waktu dan konsentrasi, ya harus kita laksanakan. Nah, tidak boleh lagi kita santai gitu. Nah, kita juga ngajak seluruh elemen. Nah, dari 100 sekian desa tadi, desa mana yang paling terjauh yang pernah Bang kunjungi? Desa yang jauh yang paling sudah kita anggap terisolir paling tidak Batu Sawah. Batu Sawah, kan? Nah, Batu Sawah. Jadi kita kemarin membuka akses lintas alternatif dari Kotoboyo sampai ke Batu Sawah. Jalan baru berarti itu, Bang? Jalan baru. Oh, selama ini cuma satu. Ya. Itu. Jadi itu mempercepat akses kita ke Bangko maupun ke Kerinci. Jadi kita tebus ke Batu Sawah, nanti Batu Sawah nyebrang ke Lancartiang, Margoyoso, kalau ke kanan Margoyoso Merangin, dan ke kanan ke Tebo. Itu sudah kita buka. Tinggal lagi bagaimana mendorong ini jadi program nasional atau program provinsi. Nah kita berbagi nanti. Itu berapa kilometer, Bang? Muara Bulian, Batu Sawah? Lebih kurang 60. 60, Bang, ya? 60 kilo. 60. Cuman karena medannya tadi itu. Medannya. Kalau nggak 60, Jambi Muara Bulian pun. Ya bisa kita tempuh. Bisa tempuh 1 jam, 1 jam setengah. Jalannya bagus. Kalau selama ini orang ke Kerinci lewat Bangko bisa 6-7 jam. Kan mempercepat. Ya. Nah, yang kedua memang daerah itu menjadi terbuka. Ya. Nah, tanaman-tanaman yang ada tanaman perkebunan jadi produktif. Ya. Nah, ini juga proses penyebaran penduduk gitu. Penyebaran. Nah, itu anunya.
dan sumber daya ekonomi kita yang bergerak di sektor pertanian juga berkembang. Saya pikir seperti itu. Oke, nah, mungkin ada nggak Bang semboyan hidup atau apa sih yang menjadi kalimat motivasi bagi Abang tuh dalam bertindak? Slogan lah, slogan. Oke. Saya berpikir yang pertama kita adalah bagian untuk memperbaiki yang masih ada kurang, dan itu yang harus kita laksanakan. Yang kedua, kita hidup ini perlu orang lain dan kita harus memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya pikir itulah, tinggal kita menjalani. Itu Tuhan. Bermanfaat tadi kata Tuhan. Iya. Bermanfaat ya. Itu Tuhan yang ngaturnya. Itu. Oke, Saya berpikir seperti itu. siap. Nah, ya. Oke, mungkin yang terakhir Bang, satu lagi mungkin pesan-pesan dari Pak Wakil Bupati kepada masyarakat datang hari ini, Bang. Saya pikir mari kita bersinergi bersama-sama, semua stakeholder, baik itu jajaran pemerintahan, pengusaha maupun masyarakat secara umum, bagaimana kita mengembangkan, menjadikan Batanghari ini lebih dikenal orang lain. Kemudian tentunya prospek pembangunan yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, baik itu fisik maupun non-fisik. Ini yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Makanya kita kepingin pelaksanaan gotong royong ini memang semua yang kita ajak membangun Kabupaten Batanghari, membangun sumber daya manusia dan sekaligus membangun ekonomi masyarakat maupun sosial, keagamaan masyarakat. Itu yang saya pikir jalannya hidup ini. Ya. Oke lah, pemirsa Tribuners dimanapun berada, ada beberapa kalimat yang ingin saya highlight di sini dari Pak Wakil Bupati terpilih. Pertama, bahwa bagaimana kita hidup bersama orang lain bisa bermanfaat, kita bisa terus ambil bagian dalam hal kebaikan. Dua, mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama bekerja sama membangun Batanghari. Itu saya pikir salah satu yang perlu saya highlight dari perbincangan kita sore ini. Baiklah Tribuners, saya Dedi Rahmawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.